Shalom rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, yang senantiasa rindu dan bertekun di dalam mempelajari firman Tuhan. Ya, malam ini kita akan belajar satu topik, yaitu apakah dalam kekristenan dikenal istilah hukum karma. Kita mengetahui bersama bahwa hukum karma ini itu sangat akrab dikenal di kalangan saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Ya, hukum karma itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berbicara tentang hukum sebab akibat. Ya, dalam saudara kita yang beragama Hindu, mereka mengenal istilah dharma karma. Ya, dharma itu adalah menyatakan perbuatan yang baik yang dilakukan oleh manusia. Tetapi karma itu berbicara tentang akibat. Kalau manusia tidak berbuat baik, maka dia akan kena karma. Ya, contoh sehari-hari saya coba berikan beberapa. Misalnya ada orang dinasihati atau seorang anak dinasihati oleh orang tuanya, mungkin oleh ayah atau ibunya, supaya jangan nakal, jangan suka bohong, harus dengar-dengaran kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Terus anak ini mungkin agak ngebandel, dia melawan, terus dia tidak suka dengan nasihat orang tua. Tiba-tiba anak ini terus ambil motor, naik motor, dia berkendara tengah jalan. Tiba-tiba beberapa saat didengar anak ini kena kecelakaan, tabrakan. Nanti orang tuanya akan mengatakan kepada anaknya, nah itu kamu kan gak mau dengar-dengaran kepada nasihat orang tua, ya, supaya kamu tuh harus berlaku baik, jangan nakal. Karena kamu gak dengar nasihat papa atau mama, makanya kamu kena kecelakaan, kamu kena karma. Mungkin ada lagi yang lain. Ada pembagian hasil ladang. Ya, biasanya kalau orang menggarap ladang itu ada pembagian hasil ladang. Mungkin perjanjiannya apakah 50-50 ataukah mungkin 60%, 40%. Nah, pada waktu tiba sudah panen, orang itu membagi hasil. Tapi si pemilik ladang tidak percaya dengan penggarap ladang. Kamu ini nggak jujur dalam pembagian hasil panen. Kamu pasti ada menyembunyikan hasil panen. Terus penggarap ladang mengatakan, oh tidak, itu semuanya sudah. Tapi sebenarnya dia ada tidak jujur dengan hasil panen itu. Makanya beberapa lama kemudian, misalnya berapa minggu atau 1 bulan, penggarap ladang ini sakitnya parah. Akhirnya nanti si pemilik ladang mengatakan, nah itu orangnya kena karma. Itu contoh juga. Misalnya ada di satu masyarakat, orang mengambil pacar seseorang atau mengambil isi seseorang. Ya, terus mereka melakukan pernikahan.
Nah, akhirnya dalam pernikahan itu, baik yang mengambil pacar temannya ataupun yang mengambil istri orang, akhirnya di dalam rumah tangganya berantakan, ribut, tidak ada rezeki, keadaan rumah tangganya hancur-hancuran. Nanti masyarakat akan mengatakan, nah itu orangnya kena karma. Ya. Ada banyak lagi contoh yang lain. Makanya karma ini berbicara tentang hukum sebab akibat. Kalau dia melakukan dharma, perbuatan baik, maka dia akan menuai yang baik. Tapi kalau dia melanggar hukum dharma, melakukan yang jahat, melakukan yang tidak baik, maka dia nanti kena karma, kena akibatnya. Nah, saudara, istilah karma ini dalam kamus Alkitab ataupun dalam konkordansi Alkitab sama sekali tidak dikenal. Ya, tidak ada kata karma atau istilah kata dharma, ya. Dharma, karma itu tidak ada di dalam Bible. Tidak ada dalam kamus Alkitab, tidak ada dalam konkordans dari Alkitab. Tetapi maknanya secara teologis dan juga maknanya secara praktis itu ada. Ya, artinya makna dalam pengertian teologis dan juga dalam pengertian praktis itu dalam tindakan perbuatan itu banyak. Ya, dicatat dalam Alkitab kalau berbicara tentang masalah hukum sebab akibat. Ya, dari awal juga di kitab Kejadian Tuhan juga memberikan satu ketentuan, ya, di Taman Eden, supaya manusia yang diciptakannya itu jangan memakan buah pohon pengetahuan yang diletakkan di tengah taman itu. Tuhan memberikan perintah sangat tegas dan juga jelas, pada waktu kamu memakannya kamu akan mati. Nah, Alkitab menceritakan, ya, itu tak berubah juga sampai hari ini, yang kita boleh baca dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 17, bahwa akhirnya manusia itu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, ya, yang dicatat dalam Kejadian pasal 3 ayat 7. Akhirnya manusia itu jatuh dalam dosa. Artinya manusia menerima akibatnya. Ya, karena manusia berdosa kena akibatnya, bahwa si Hawa harus melahirkan dengan sakit bersalin, Adam harus kerja keras, ya, bahkan si ular yang adalah representatif daripada kuasa iblis itu harus berjalan dengan perutnya, dan bumi pun kena kutuk. Nah, ini berbicara tentang hukum sebab akibat. Kalau melanggar perintah Tuhan, melanggar aturan Tuhan, melanggar nasihat Tuhan, ada akibatnya. Ya, ada banyak pernyataan Alkitab yang juga sangat tegas jelas. Ya, saya mencoba untuk kita membaca bersama dari Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8. Ini satu nasihat dari Rasul Paulus kepada gereja Tuhan atau umat Tuhan di Galatia, tetapi juga pasti firman ini bagi semua orang yang percaya pada Kristus, yang sudah menjadi anak-anak Allah, yang sudah diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Dikatakan ayat yang ke-7 dan yang ke-8 dari Galatia pasal 6. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu.
Ini salah satu referensi. Ya. Ada banyak lagi yang dicatat dalam Alkitab mengenai hukum sebab akibat. Ya misalnya, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Upah dosa itu adalah maut. Ya. Setiap orang diseret oleh keinginannya. Dan pada waktu keinginannya membuahkan dosa, dan dosa itu sudah menjadi matang, maka dia akan melahirkan maut. Yakobus 1, 14 dan 15. Ya, saya katakan banyak di dalam referensi ataupun di dalam pernyataan-pernyataan Alkitab. Nah, makanya kita perlu perhatikan dengan saksama. Walaupun istilah ya dharma, karma tidak ada di dalam Bible, ya istilahnya ya, ataupun dalam kamus Alkitab, tetapi maknanya jelas tersirat, eksplisit. Artinya dia literal yang dinyatakan dalam Alkitab. Bahwa kita pun sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya sama Yesus, ya, misalnya kita ada percaya terus menyangkal, kita murtad, nggak ada lagi pengampunan. Ya, Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Terus kita sudah mengenal kebenaran, terus berkanjang dalam dosa-dosa, sengaja berkanjang, maka tidak ada lagi pengampunan, penghapusan oleh darah anak domba Allah. Ibrani 10 ayat 26. Nah, saudara, ini ayat-ayat perlu kita perhatikan. Ya, memang betul kita diselamatkan oleh karena anugerah kasih karunia. Tapi jelas dikatakan di sini, kita tidak boleh mempermainkan kasih karunia. Kita tidak boleh mempermainkan anugerah Allah. Kalau kita mempermainkan kasih karunia Allah, mempermainkan anugerah Allah, sama dengan kita mempermainkan Allah itu sendiri. Ya, salah mempergunakan. Makanya dalam kitab Galatia juga, pasal yang kelima, ayat yang 13, yaitu di sampingnya, saya bacakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, ini harus menjadi perhatian kita sebagai orang yang sudah menjadi milik Kristus. Jangan mempermainkan Allah, ya, pribadi Allah. Nah, bagaimana ya supaya kita memiliki satu konsistensi sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan ya yang baik dalam hidup ini. Nah, yang pertama saya katakan bahwa saudara dan saya, kita semua harus memiliki kualitas kebaikan Kristus atau kebaikan Allah. Kenapa saya katakan kebaikan Allah, kebaikan Kristus di dalam kita? Kita manusia juga ada pengetahuan perbuatan baik. Ya. Jadi pada waktu manusia memakan pohon pengetahuan yang jahat dan baik, berarti pada waktu manusia jatuh dalam dosa, maka manusia tetap memiliki pengetahuan yang baik. Saudara, pengetahuan yang baik dan perbuatan baik yang dihasilkan oleh kualitas manusia kita itu sama beracunnya dengan perbuatan jahat yang dilakukan. Karena sama-sama ada di bawah kuasa dosa. Kualitas kebaikan kita itu dikatakan adalah bersifat kalos. Ya, kalos dalam bahasa aslinya. Kalau orang baik, ya kita balas baik. Kalau orang jahat, dibalas dengan jahat. Ya, artinya istilah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, jadi kita bisa membalas kejahatan. Tapi kebaikan Kristus, kebaikan Allah, ini yang luar biasa. Kebaikan yang tak terbatas.
itu digunakan kata agathos yang dicatat di dalam Roma pasal 12 ayat 21. Ya. Jadi makanya Yesus mengajarkan bukan sekedar gigi ganti gigi, mata ganti mata, ya. Bukan hanya mengasihi sesama, tetapi kasihilah musuhmu. Wah, ini pengajaran etika yang supremasi. Ya. Tidak gampang, tetapi bukan berarti mustahil, bukan berarti tidak mungkin. Makanya dengan Yesus, di dalam Yesus kita lakukan perkara yang gagah perkasa. Ya, salah satu adalah kalau kita memang sudah berbuat baik, orang berbuat jahat dengan kita, kita diajarkan oleh Tuhan tidak boleh membalas kejahatan itu ya dengan kejahatan. Makanya Yesus mengajarkan orang menampar pipi kananmu, kasih lagi pipi kirimu. Wah, ini kan nggak mudah. Makanya hukum kasih itu sangat berat. Ya, kalau seandainya orang jahat kita bisa balas dengan jahat, ada puas kita kan, kedagingan kita terlampiaskan. Tapi orang sudah jahat, kita nggak boleh balas. Waduh, ini bagaimana penyalurannya? Emosi kita, dendam kita. Makanya disinilah kita memandang pada Yesus. Ini bukan main-main, saudara. Ini walaupun nampaknya begitu sangat sederhana, tetapi ini pengajaran yang sangat berat untuk diaplikasikan, untuk dilakukan, untuk dipraktekkan dalam hari-hari. Maka saya katakan di sini lagi sekali ya. Jadi ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, kalau kita baca ayat 19-nya, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ini saudara-saudara, kita nggak langsung bisa sukses. Kita memiliki pengetahuan, memiliki pengertian. Kita tahu itu memang firman Tuhan. Tetapi kita seringkali gagal. Ya, untuk mengasihi musuh, untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, kata baik kebaikan digunakan di sini bukan kalos, tapi agathos. Itu adalah kebaikan Allah. Makanya pada waktu ada seorang muda yang beragama, yang kaya raya, dia mengatakan, "Guru yang baik." Terus Yesus langsung memberikan jawaban, "Hei anak muda, kenapa engkau katakan aku baik? Hanya Allah yang baik." Jadi saudara, kata agathos ini, kebaikan Allah itu adalah kebaikan yang tidak terkontaminasi dengan kejahatan, tidak terkontaminasi dengan ide-ide kejahatan, dengan pemikiran-pemikiran yang jahat. Makanya kita diajarkan seperti orang Samaria yang murah hati, yang melihat lawannya terkapar di tengah jalan. Dia tidak memandang itu siapa, tetapi dia menyatakan kebaikan Allah, menolong dengan tulus ikhlas, dengan sepenuhnya, dengan total. Nah, Yesus mengajarkan supaya kita memiliki kasih seperti itu untuk mengasihi saudara-saudara kita. Nah, saudara, kalau kita memiliki kebaikan Allah, maka kita akan bisa konsisten untuk melakukan yang baik di dalam hidup ini. Nah, terus yang kedua, ya, yang pertama tadi, milikilah kebaikan Kristus, bukan kebaikan manusia, bukan kebaikan mungkin itu pastor, pendeta atau siapa. Kebaikan Kristus, kebaikan dari surga. Ya, makanya kita sudah menerima Kristus, berarti kebaikan dari surga sudah di dalam kita. Tugas kita sekarang terus bergumul bagaimana memancarkan kebaikan Kristus kepada orang lain. Nah, yang kedua, kita harus menabur di dalam roh.
Ya, supaya kita jangan kena akibatnya, karena menabur dalam daging kita binasa. Artinya kita akan menuai kematian yang kekal. Ya, karena kita sudah percaya tetap kita masih hidup dalam tubuh bertabiat dosa. Makanya peperangan itu bukan di luar, tetapi di dalam. Siapa yang sanggup mengalahkan? Kita nggak sanggup. Tetapi dengan kuasa Yesus di dalam kita dan kita belajar taat, saya percaya kita sanggup mengalahkan tabiat dosa itu. Nah, yang kedua adalah kita terus dengan continue ya untuk menabur di dalam roh. Nah, maka dikatakan ayat yang ke-8, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi kita menabur dalam roh. Nah, apa artinya menabur dalam roh? Yaitu adalah kita menabur menghasilkan buah-buah Roh Kudus yang dicatat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Jadi maka saudara, dalam hidup kita bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, ya bukan seminggu sekali, tetapi setiap waktu, every moment, setiap saat dalam perjalanan hidup kita ini. Entah siang, entah malam, entah pagi, entah kapanpun, dimanapun kita ada. Nah, ini yang perlu kita lakukan, menabur dalam roh, supaya kita menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Nah, kalau ini mewarnai hidup kita, ya, maka dikatakan kamu akan menuai hidup yang kekal. Makanya kita akan memiliki satu kesinambungan, konsistensi untuk ya, melakukan hal yang baik. Dan hal yang baik itu jangan katakan dari diri kita, tetapi kebaikan Kristus agathos, kebaikan Allah agathos di dalam kita. Nah, sesudah kita dalam Kristus Yesus memiliki hal-hal yang memang kualitasnya rohani, ya, kebaikan Kristus itu, mari kita lanjutkan dengan terus menabur di dalam roh, di dalam terang Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, kita kalau dipimpin Roh Kudus pasti akan rajin berdoa, beribadah, baca firman Tuhan. Kita akan memperhatikan kesejahteraan rumah tangga kita, istri, anak-anak kita. Kita akan memperhatikan teman-teman seiman, memperhatikan masyarakat. Ya, buktikan sekarang ini di masa COVID, kalau kita menolong orang, jangan kita pandang sukunya apa, agamanya apa, warna kulitnya apa. Tidak. Kalau kita memiliki kebaikan Kristus, maka dia akan mengalir kasih itu kepada semua saudara kita tanpa memandang latar belakang. Nah, kalau ini yang kita tabur, percayalah hukum sebab akibat. Ya, menabur di dalam roh, menabur segala hal-hal yang positif, yang baik, maka kita pasti menuai. Akibatnya apa? Hidup yang kekal. Ya, lagi sekali saya katakan, biarlah kiranya renungan PA ini menjadi satu renungan yang bisa memperdalam kita istilah hukum karma, hukum sebab akibat, ya, dharma karma, berbuat baik nanti dibalas dengan baik, berbuat jahat nanti kena akibatnya malapetaka, kecelakaan, ya, bahkan di dalam kekristenan itu menuai maut, ya, dan bahkan kekristenan memiliki plus bahwa kalaupun orang berbuat jahat sama kita, karena Kristus kita balas kejahatan itu dengan kebaikan. Ini dahsyat, luar biasa. Milikilah satu kebajikan, kebaikan, bukan dalam level manusia, tapi level ilahi. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati.
Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan PA ini. Biarlah sekalipun kami tidak mengenal istilah dharma karma di dalam Alkitab, tapi jelas bahwa dalam sebuah pemahaman pengertian secara teologis dan juga praktis ada dalam firman-Mu. Dan biarlah kami diingatkan lewat PA ini bahwa kami telah menerima Kristus, supaya dalam sepanjang hidup kami menyatakan iman percaya dalam ketaatan untuk melakukan yang baik. Berkati semua saudara kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.